Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu firman Allah yang luar biasa, yang akan memberkati kita, yang akan menguatkan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda bersuka cita hari ini? Apakah Anda tetap kuat hari ini? Bagaimana dengan pondasi kehidupan Anda? Firman Allah katakan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 berbicara tentang dua macam dasar. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda hidup kita di rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sungguh luar biasa firman Allah ini. Bapak Ibu, kita menjadi bijak tidak diukur dari gelar saudara, diukur dari kepandaian saudara. Banyak saudara membaca, bahkan belajar firman Allah. Namun satu hal dari ayat yang ke-24 ini dikatakan, kalau engkau mendengarkan kemudian melakukannya. Ini orang berbicara tentang apa? Ketaatan. Taat itu penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak mendengar gembala-gembala gereja, pemimpin gereja semakin kreatif. Hamba-hamba Tuhan pun semakin kreatif untuk menyampaikan firman Allah. Kita mendengarnya, kita menyaksikannya. Tapi apakah sampai di situ kita stop, hanya mendengar dan menyaksikan dan tidak melakukan? Kita dapat banyak berkat firman, tapi kita tidak bijak untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Allah. Ayat 24 ini mengatakan, kalau engkau ingin bijak, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Bapak Ibu, dikatakan. Namun dari ayat ini, dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ada dua golongan, ada dua tipe manusia. Kalau engkau melakukan, engkau menjadi bijak. Tapi kalau engkau tidak melakukan, engkau akan digolongkan menjadi orang yang bodoh. Ternyata ukuran bodoh dan bijak itu diukur dari ketaatan kita melakukan firman Allah. Tidak diukur dari gelar saudara, pengetahuan saudara tentang firman Allah. Banyak hamba Allah, banyak mereka yang menyampaikan firman Allah dengan luar biasa. Tapi apakah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah? Perlu dipertanyakan. Ketaatan untuk menguatkan pondasi kehidupan orang percaya adalah apa? Perlu taat melakukan firman Allah. Maka dikatakan kita akan sama menjadi orang yang bijaksana. Tapi kalau kita tidak taat melakukan firman Allah,
maka dikatakan apa? Kita orang bodoh. Ketaatan adalah syarat mutlak untuk menguatkan fondasi kehidupan kita dalam hari-hari ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, mari sebagai anak-anak Tuhan, mari sebagai orang percaya, ketaatan adalah mutlak. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kehidupan. Saudara akan diberi hikmat yang luar biasa. Saudara yang dulunya tidak berpengalaman, ketika saudara melakukan firman Allah, Tuhan memberikan hikmat bagimu. Maka kehidupanmu dari waktu ke waktu bertumbuh dewasa dan penuh dengan pengalaman. Karena hikmat Allah yang mengurapi, yang menuntun engkau untuk tetap menjadi orang-orang benar di hadapan. Saya mau sampaikan hari-hari, tidak ada yang mudah, tidak ada juga yang sulit. Kalau kita mau mendengar dan melakukan apa yang disampaikan firman Allah. Bapak Ibu yang luar biasa, hari-hari ini jangan lengah, tetap fokus dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau melakukan firman Allah, berkat atas firman Allah itu luar biasa. Saudara akan diberi berkat apa? Hikmat, kecakapan dalam banyak hal, perlindungan, bahkan jalan hidup saudara pun akan dituntun. Ada banyak janji di dalamnya. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ternyata persoalan kita, jawabannya ada dalam firman Allah. Perkuat fondasi iman dengan melakukan firman Allah. Jangan hanya mendengar, jangan hanya banyak belajar. Tapi kalau kita tidak melakukannya, sia-sia apa yang kita belajar. Hari ini, saya hanya mau ingatkan, syarat mutlak saudara akan mendapatkan berkat atas firman Allah adalah apa? Ketaatan, melakukan firman Allah. Kedua, saya mau bilang, ternyata ketaatan merupakan penyembahan tertinggi kita kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Namun semuanya itu pun perlu diuji. Pada ayat 25 dan 27 dikatakan, kemudian apa? Turunlah hujan dan badai, ya, dan badai dan banjir dari atas, dari Tuhan, terus kemudian dari sekeliling kita, dari angin badai, kemudian banjir yang mengikis ke bawah, yang mengetes. Apakah pondasi kita kuat? Ujian pasti ada, tekanan itu ada. Namun satu hal, kalau kita mau taat melakukan firman Allah, mendengar dan melakukan, saya percaya Anda pasti dimampukan. Pondasi saudara semakin hari semakin kuat, iman saudara akan semakin bertumbuh, dan berkat yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya akan Tuhan siapkan bagi kehidupan. Tetap semangat, tetap semangat, bersukacita dalam segala hal. Jangan lupakan menguatkan iman melalui apa? Melakukan firman Allah. Hari ini kita belajar tentang ketaatan kita merupakan fondasi dari kehidupan orang percaya. Maka kita akan dikatakan orang yang sama dengan orang yang bijaksana kalau kita melakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan, maka kita sama dengan orang yang bodoh. Bapak Ibu, saya percaya Anda diberkati hari ini. Mengingatkan kembali bagaimana fondasi kehidupan, bagaimana fondasi iman hari-hari.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dalam kehidupan kami. Kuatkan apa yang menjadi bagian kami hari-hari ini. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Biarlah pengurapan-Mu hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, mengenang berita firman Allah. Supaya kami menjadi orang-orang yang sangat bijaksana sesuai dengan standar kehidupan yang Engkau tuliskan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap semangat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Allah. Lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dalam nama Yesus.